Shalom, selamat malam Oma Opa yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara PKLU membaca Alkitab program Dewan Sinode PKLU. Perkenankan, nama saya Esther Gunadi, anggota Jemaat PKLU GPIB Bethel Bandung. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh terembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Opa Oma, marilah sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami PKLU GPIB dapat membaca Alkitab dan renungan malam hari ini bersama-sama. Berkati kami dengan renungan dan firman-Mu ini bagi kehidupan kami semua. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini diambil dari 2 Petrus 2 ayat 4-11. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menurut hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Maka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukum atas mereka di hadapan Allah. Renungan malam ini bertemakan
menang dalam pencobaan dengan kuasa-Nya. Ayat pengantar yang diambil dari 2 Petrus 2 ayat 9b. Bunyinya, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Tidak sedikit orang percaya memahami bahwa pencobaan berasal dari Allah. Keyakinan ini perlu dievaluasi. Allah tidak pernah mencobai umat-Nya. Ia paham tentang kelebihan dan keterbatasan manusia. Allah tidak beralasan untuk menguji buatan tangan-Nya. Bacaan Alkitab malam ini menjelaskan tentang manusia yang memiliki potensi godaan hawa nafsu, keinginan dari dalam diri kita dan dorongan godaan dari luar. Jika tersambung, maka akan melahirkan potensi kejatuhan manusia dalam dosa. Inilah siklus pencobaan. Mari menengok pengalaman Nuh dan Lot. Mereka ada di sekitar manusia yang berbuat jahat. Setiap hari menyaksikan perbuatan jahat sehingga hati mereka tersiksa. Ayat 8b. Apa yang dapat kita pahami dengan hidup dalam pencobaan? Kita paham bersama bahwa Allah tidak mencobai kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Kita hanya dicobai oleh keinginan kita dan iblis. Allah hanya sebatas mengizinkan pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Perlu dicatat bahwa Allah akan selalu ada di semua aspek kehidupan kita, dengan maksud menolong, memberikan penghiburan, menguatkan, dan menyegarkan kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 5, Rom 8 ayat 28. Jika kita terus-menerus bergantung pada Allah, maka Ia akan memberikan kekuatan untuk menangkal godaan iblis dan hawa nafsu kita. Kita perlu terus-menerus melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Roh Kudus berdaya penuh untuk membantu kita dalam melawan kehendak jahat dari luar dan dalam diri kita. Yakobus 4 ayat 7, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita perlu bersiaga penuh dan waspada terhadap kuasa kegelapan yang terus aktif mencelakai kita. Kita harus sadar akan potensi bahaya dari semua godaan duniawi. Iblis sedang menargetkan serangan kepada kita dengan segala cara. Di dalam 2 Petrus 5 ayat 8. Tetaplah melekat pada Dia. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerah, musafir tiada akan sesat, jalannya pun terang.
Terima kasih atas oma opa yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Marilah kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan memohon perlindungan. Setiap hari kami diintai oleh kuasa kejahatan. Karuniakanlah hikmat-Mu untuk mengenali tipu muslihat si jahat, agar kami terhindar dari kebinasaan selama berada di muka bumi ini. Amin.